abda la yadri ala lisan, karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak mengetahui melalui lisan. Man yustanjabu lahu aw yurham, melalui lisan siapakah doanya dikabulkan atau ia diberi rahmat. Rawahul Khatib an Abi Hurairah, riwayat Al-Khatib melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi agar doa kita dikabulkan, salah satu usahanya adalah meminta kepada banyak orang agar mendoakan kebaikan bagi kita. Semakin banyak orang yang mendoakan kita, maka tentunya semakin dekat akan dikabulkan, karena barangkali di antara salah satu dari mereka ada yang dikabulkan doanya buat kita, dan agar kita selalu didoakan baik oleh orang lain, maka kita harus gemar berbuat kebaikan terhadap mereka ya. Selanjutnya hadis yang ke-162 membahas tentang penolak kemudaratan. Istaghfiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad durri adnahal ham. Artinya, perbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah, yang artinya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongannya Allah. Karena sesungguhnya bacaan ini dapat menolak 99 pintu kemudaratan. Yang paling rendah di antaranya adalah kesusahan. Rawahul Uqaili an Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Al-Uqaili melalui Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca kalimah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya secara terinci adalah tiada daya untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan durhaka, dan tiada kekuatan untuk mengerjakan ibadah serta amal ketaatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Barang siapa yang banyak membaca doa ini dalam wiridnya, niscaya 99 pintu bahaya akan tertutup baginya. Yang paling ringan ialah susah. Selanjutnya hadis yang ke-163 membahas tentang meluruskan wanita. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dil'in a'waja wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'lahu. Berwasiat kebaikanlah kalian di dalam menghadapi kaum wanita, karena sesungguhnya wanita itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Apabila engkau luruskan, niscaya ia patah, dan apabila engkau biarkan, niscaya ia tetap bengkok. Karena itu berwasiat kebaikanlah di dalam menghadapi kaum wanita. Riwayat Syaikhan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya agar berlaku baik-baik dalam mempergauli istri-istri kita, karena sesungguhnya pada asalnya mereka itu dijadikan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam, yaitu istrinya yang bernama Siti Hawa. Sebelum Nabi Adam alaihi salam masuk surga, hal inilah yang dimaksud oleh firman-Nya dalam awal surat An-Nisa, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Yang dimaksud adalah Nabi Adam, dan daripadanya atau dari bagian tubuhnya, yakni tulang rusuknya, Allah menciptakan istrinya. Quran surat An-Nisa ayat ke-1. Wanita itu pada asalnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan kebengkokan ini pun tampak pula pada lisan dan akalnya, atau dengan kata lain, wanita itu sangat mudah terpengaruh. Untuk itu kita harus bersabar dalam menghadapinya. Pengertian meluruskannya berarti mematahkannya, yakni menceraikannya. Oleh karena itulah kita dipesankan oleh Nabi SAW, berpandai-pandailah dalam bergaul dengan mereka, yakni dengan sikap yang sabar dan bijaksana di dalam membujuknya, sehingga kita akan hidup damai dan bahagia dengannya. Seperti yang diungkapkan oleh hadis lainnya, bujuk dan rayulah istrimu, niscaya engkau dapat hidup dengannya. Selanjutnya hadis yang ke-164
membahas tentang menyegerakan pengurusan jenazah. Asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Fa in taku shalihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu 'an riqabikum. Karena apabila jenazah itu soleh, berarti kalian telah mengerjakan kebaikan untuknya, dan apabila jenazah itu tidak soleh, berarti kalian telah meletakkan keburukan daripada pundak kalian. Riwayat Syaikhan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menganjurkan kepada kita semua agar bersegeralah dalam mengurus jenazah dan mengebumikannya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa di antara 3 perkara yang harus disegerakan adalah jenazah apabila telah diletakkan di dalam katil atau keranda, maka jenazah tersebut segera dikebumikan. Selanjutnya hadis yang ke-165 membahas tentang asma Allah yang teragung. Ismullahil a'zamul ladzi idza du'iya bihi ajaba. Asma atau nama Allah yang teragung apabila diserukan dalam bentuk doa pasti dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta da'watu Yunus bin Matta, dan apabila disebutkan dalam permintaan pasti diberikan, adalah seperti yang disebutkan dalam doanya Nabi Yunus ibnu Matta. Riwayat Ibnu Jarir melalui Sa'd. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan Ismul A'zam yang apabila dibaca dalam doa untuk meminta sesuatu, niscaya doa dan permintaan tersebut pasti akan dikabulkan. Selanjutnya hadis yang ke-166 membahas tentang taat kepada pemimpin. Isma'u wa ati'u, tunduk dan taatlah kalian. Wa in istu'mina 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya atau habsyah. Ka'anna ra'sahu zabibatun, yang kepalanya mirip dengan zabib atau anggur kering. Riwayat Bukhari. Hadis ini menganjurkan agar kita taat dan patuh pada orang yang memerintahkan urusan kita dengan memakai ungkapan mubalaghah, atau dengan kata lain, sekalipun orang yang memerintah urusan kita itu adalah orang yang hina. Makna hadis ini mengandung pengertian mubalaghah. Karena apa? Karena para ulama telah sepakat bahwa tampuk pemerintahan termasuk urusan yang sangatlah penting, yang hal ini tidak boleh dipegang oleh hamba sahaya dan wanita. Sehubungan dengan taat dan patuh kepada ulil amri, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Selanjutnya hadis yang ke-167 membahas tentang penganiaya yang sangat dimurkai Allah. Ishtadda ghadabullah 'ala man zalama man la yajidu nasiran ghairallah. Kemurkaan Allah bertambah terhadap orang yang menganiaya seseorang yang tidak mempunyai penolong selain Allah. Riwayat Ad-Dailami melalui Ali radhiyallahu anhu. Pada prinsipnya menganiaya orang lain itu sangatlah haram hukumnya, ya tentunya pelakunya kelak akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang dianiaya. Dan dalam hadis ini diterangkan bahwa kemurkaan Allah makin bertambah keras terhadap orang yang menganiaya seseorang yang tidak mempunyai seorang penolong pun kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, maka dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, takutlah kalian terhadap doa orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.